Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'mat iman wal islam. Yang kami muliakan para alim ulama, para ustaz, para imam, singkatnya hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita, mencurahkan kita nikmat yang begitu banyak. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ini menghitung daripada nikmat Allah, kita tidak akan sanggup menghitung. Dalam tubuh kita, dalam diri kita saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu semua nikmat Allah. Yang ada di kepala kita saja ada rambut. Dengan rambut ini hadirin, banyak orang dapat manfaat, banyak orang dapat uang. Ada pabrik sampo, ada pabrik gunting, ada pabrik minyak rambut. Ini dari rambut turun sedikit lagi, ada mata. Di mata ini Masya Allah banyak orang dapat manfaat. Ada dokter mata, ada rumah sakit mata, ada obat mata. Banyak hadirin. Dan semua nikmat ini, baik nikmat yang ada dalam tubuh kita maupun di luar tubuh kita, ulama mengatakan ini termasuk nikmat dunia hadirin. Nikmat kesehatan, nikmat harta, ini nikmat Allah beri kepada semua hambanya tidak terkecuali. Walaupun hamba ini tidak menyembah Allah sekali, dia tidak beriman kepada Allah, maka Allah juga beri dia sehat. Allah beri dia juga harta. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Karena sehat, harta ini hanya sementara saja nikmat ini. Nikmat yang kecil, yang rendah. Orang diberi harta belum tentu dia ini bahagia. Orang diberi harta belum tentu dia selamat. Kalau ada orang diberi harta, dia merasa diri selamat, maka dia ini keliru hadirin, pikirnya keliru. Seandainya kata ulama, kalau orang yang berharta, yang diberi selamat, diberi kemuliaan, maka korun, lanatul alai, orang paling kaya, konglomerat pertama, maka dialah yang harusnya yang paling selamat, paling mulia. Begitu juga orang diberi jabatan hadirin. Orang merasa yang punya jabatan ini, bapak-bapak, jangankan orangnya, orang yang melihat pun merasa ini dia ini mulia, mengagumi, memuliakan. Ini orang yang lihat memuliakan. Ini hanya perasaannya saja. Hakikatnya kemuliaannya tidak ada dalam jabatan tadi. Itu hanya merasa saja. Hakikatnya tidak ada. Seandainya kalau ada kemuliaan, ada dalam kekuasaan, ada dalam jabatan, maka Fir'aun lanatullah alaihi, orang yang paling mulia, paling selamat. Tapi Fir'aun ini orang yang paling celaka hadirin. Raja tapi celaka.
jasadnya saja bumi tidak mau terima. Tidak terima. Maka kenapa kita harus bicara begini hadirin? Maka orang mengatakan dai ini bicaranya itu bagaimana jangan perlu jabatan, jangan perlu harta. Karena hari ini orang merasa dengan harta, dengan jabatan, orang meninggalkan maksud hidupnya, meninggalkan nikmat yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yakni nikmat iman dan amal agama. Hari ini agama, banyak orang agamanya lepas hadirin, agamanya copot, itu karena dua perkara ini, perkara jabatan dan perkara harta. Itu banyak orang. Sehingga Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, "Wamal hayatad dunya illa la'ibun walahun." Dunia ini sebenarnya tipuan saja hadirin, senda gurau saja, main-main saja. Jadi ini yang mengatakan dunia ini tipuan, itu bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama yang menciptakan dunia ini sendiri. yakni Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini main-main saja, Bapak. Bapak lihat orang kaya main-main. Ada orang kaya nanti dia mati bawa mobilnya. Kalau dia nanti stroke, mobilnya bisa menyembuhkan dia. Kalau dia nggak ada nafsu makan, mobilnya bisa menjadikan dia ini semangat makan. Tidak ada. Coba Bapak kalau orang beri jabatan, orang ini Bapak kalau kita ini kalau tidak ada iman, tidak ada amal agama, bagaimanapun keadaan kita hadirin, walaupun kita ini orang kaya, hakikatnya kita ini adalah orang yang sesungguhnya, sebetul-betulnya orang yang rugi hadirin, orang yang betul-betul celaka, orang yang tidak ada iman, tidak taat kepada Allah, ini orang celaka. Dia ini sedang berjalan menunggu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang kalau dia beriman, taat kepada Allah, walaupun dia ini tidak punya apa-apa, tidak dihormati orang, tidak dihiraukan orang, hartanya tidak ada, jabatan tidak ada, tapi dia ini senantiasa taat kepada Allah, menjaga hubungannya dengan Allah, dijaga betul-betul. Setiap perintah Allah dia usahakan, semampunya dia dahulukan, dia sempurnakan. Hari ini banyak orang hadirin, banyak kalau Bapak lihat, banyak orang sholat, tapi orang yang sungguh-sungguh sholat tidak ada, sedikit. Banyak Bapak. Lalu datang sholat, Masya Allah, belum selesai doa dia sudah pergi. Tidak Bapak, kalau dia sholat, kadang-kadang kalau disibukkan dengan perkara yang lain, mungkin masalah rumahnya, masalah istri, dia tinggalkan anak, tinggalkan sholatnya hadir. Maka ini orang yang tidak sungguh-sungguh dalam sholat hadir. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat akhir zaman hadirin. Dulu zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada seorang wanita. Seorang wanita ini dia datang kepada Nabi Musa, dia minta, "Ya Musa," sambil menangis-nangis. Dia kelihatannya orangnya sedih, datang dari jauh, wanita cantik. Maka dia menangis di hadapan Nabi Musa, "Ya Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu. Saya telah melakukan satu perbuatan dosa yang besar. Perbuatan yang besar, yang dosanya besar. Tidak ada dosa yang lebih besar melebihi perbuatan aku ini." Dia terus menangis. Maka Nabi Musa tanya, "Apa yang kamu buat? Apa dosa kamu?" Maka ini perempuan menangis. Dia mengatakan, "Wahai Musa, saya telah melakukan dosa yang sangat besar." "Wahai wanita, apa dosa kamu?" Dia mengatakan, "Saya ini telah berzina. Kemudian saya telah hamil. Kemudian anak saya telah lahir. Begitu dia lahir, saya telah bunuh dia. Saya cekik leher dia sehingga dia mati." Maka Nabi Musa ini serentak marah hadirin. Nabi Musa marah. Nabi Musa bentak, "Kamu telah melakukan perzinahan, pembunuhan sekaligus kepada anak kamu sendiri.
maka saya tidak mampu berdoa kepada Allah atas dosa yang kamu lakukan. Maka perempuan ini pun kecewa pergi dari Nabi Musa hadirin. Maka saat itu turunlah Jibril alaihissalam datang kepada Musa. Wahai Musa, kenapa engkau tidak doa kepada Allah atas dosa yang telah diperbuat oleh wanita, dan wanita telah minta engkau supaya engkau berdoa kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Sesungguhnya wahai Musa, ketahuilah, kata Jibril alaihissalam, ada dosa yang lebih besar lagi, yang melebihi perbuatan wanita ini. Maka Nabi Musa kaget. Wahai Jibril, apa lagi dosa yang lebih besar daripada perbuatan wanita ini? Maka Nabi Musa pun kaget, ada dosa yang lebih besar lagi daripada wanita yang berzina dan membunuh anaknya. Maka Jibril mengatakan, wahai Musa, ada dosa yang lebih besar dari itu. Apa wahai Jibril? Beritahu kepada aku. Maka Jibril mengatakan, wahai Musa, ketahuilah, dari umatmu ini, siapa saja manusia ini yang dia dengan sengaja meninggalkan solat fardu, meninggalkan solat 5 waktu dengan sengaja, maka dosanya lebih besar daripada dosa wanita ini. Maka hadirin rahmati Allah SWT, hari ini hadirin, berapa banyak orang tinggalkan solat hadirin. Kenapa orang ini berani-berani dia tinggalkan solat? Karena dia ini tidak tahu hadirin, tidak tahu apa untungnya dia solat, apa ruginya dia solat, tinggalkan solat. Ini tidak tahu hadirin. Kalau masalah ke pasar dia tahu, masalah ke kantor, ke laut dia tahu semua hadirin. Di balik pasar ada uang, di balik kantor ada uang. Kalau di balik solat ada apa hadirin? Orang tidak tahu. Di balik dia